Silakan Bu Tarni. Tadi kan dibilang Bang Juma, Yesus itu Yesus kami. Oke, mantap. Iya, Terima kasih. Isa iya, Almasih, saya juga Diarnik Simatupang iya, beriman kepada Isa Almasih adalah Yesus. Ya, iya. tetapi ada tetapinya. Di antara kedua ini ada orang-orang yang memutarbalikkan fakta sesuai dengan Galatia 1 ayat 7. Maafin Hanya dia. ada satu Injil, ya, hanya ada satu Injil. Yang lain itu memutarbalikkan. Oke, sekarang saya mau tanya, di dalam kekristenan Isa Almasih mempunyai 12 rasul. Yesus mempunyai 12 rasul. Judas mengkhianat, diganti oleh siapa? Matias, jadi 13, ya kan? Nah, mereka semua murid-muridnya ini matinya menyeramkan. Ada yang dipenggal kepalanya, disalib terbalik, dilempar sampai mati. Pokoknya nggak ada yang enak-enak yang dirasakan oleh yang ke-12 ini, ya. Nah, saya mau tanya, kalau teman-teman Muslim, Bang Juma percaya Isa itu adalah Yesus, terima kasih. Sekarang saya mau minta dalil, di mana dalil murid-murid Yesus ada tercatat di dalam Al-Quran. Kalau memang Yesus itu adalah Isa, silakan. Semalam nggak ada Oke, yang jawab. baik. Satu, Al-Quran itu bukan buku biografi. Dua, Al-Quran bukan buku sejarah. Ketiga, Al-Quran datang untuk mematahkan argumentasi orang-orang terdahulu terhadap Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran datang bukan menceritakan orang per orang, karena Al-Quran bukan dihasilkan dari hasil penyelidikan. Apa kata Quran? Surah Ali Imran ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Maka ketika Nabi Isa merasakan keingkaran Bani Israel terhadap dirinya, Isa alaihi salam kemudian berkata kepada sekelompok dari mereka, Man ansari ilallah, siapakah di antara kalian yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka para murid Hawariyun, sahabat-sahabat setia beliau menjawab, Qala Hawariyun nahnu ansarullah. Kamilah para Hawariyun, murid-muridmu yang akan menolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Saksikan wahai Nabi Isa, washhad bi anna muslimun. Kami adalah orang-orang yang berserah diri. Jadi Nabi Isa mengatakan, Yesus mengatakan dalam kitab saudara, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku, mengikuti aku. Wa ashhadu bi anna muslimun, kami ini wahai Nabi Isa mengikuti apa yang engkau perintahkan. Yohanes 10 nomor 27, Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ma ansari ilallah, man ansari ilallah, qala al-hawariyun nahnu ansarullah, amanna billah. Saudari yang saya kasihi, andai saja keinginan Anda itu tertulis rapi di dalam Al-Quranul Karim, bahwa nama muridnya adalah bla 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 bla, maka tentulah Al-Quran juga akan menguraikan kisi-kisi pengajaran murid-murid tersebut dan akan semakin membuat Kristen itu kelonjotan. Kenapa? Karena tak ada satupun dari ke-12 murid yang mengajarkan tentang agama Kristen. Jangan Al-Quran, terlalu berat. Bible aja. Ada tidak di antara ke-12 murid Yesus, 11 satunya kan gugur tuh. 11 murid ini yang mengajarkan kekristenan. Mengajar untuk non-Yahudi. Ada enggak? Sedangkan Yesus di dalam Matius 12, 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kalau ada murid Yesus yang mengutus dirinya sendiri, yang pergi dan mengutus dirinya kepada non-Yahudi, maka itu adalah murid durhaka. Sedangkan Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8,
Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Jemaat mula-mula yang didirikan kemudian oleh Petrus adalah jemaat Bani Israel, orang-orang bersunat. Sedangkan Paulus, Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Pertanyaannya, adakah Paulus itu duduk bersama dengan Yesus saat Yesus melakukan proses belajar mengajar? Saat para Hawariyun ditanya, siapakah yang akan menolong melanjutkan ajaran tersebut? Paulus tak ada. Bahkan Paulus nanti muncul ketika dikatakan dia bertaubat. Artinya, ketika Yesus memberikan sayembara, ketika Nabi Isa alaihissalam memberikan sayembara, siapa yang menjadi pengikutku? Paulus tak ada di situ. Dia muncul belakangan, ngaku-ngaku. Nah, Yesus meminta kepada pengikutnya agar waspada kepada oknum yang mengaku bertemu dengan Yesus, tapi KW. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus kepada Bani Israel. Jadi terkait pertanyaan Bu Darni, Al-Quran bukan buku biografi. Jangankan murid-murid Yesus, nama kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan anaknya, itu tidak tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Demikian. Tetapi Bang Juma, di dalam Quran surat Maryam ayat 30, dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ali Imran ayat 48. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmat, Taurat dan Injil. Haleluya. Iya, baik. Ternyata, tunggu Bang, belum Bang. Iya, silakan. Sabar. Nah, silakan. tadi di Ali Imran 3 ayat 52, Isa berkata, siapakah yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Lalu para Hariyun menjawab, para Hariyun sahabat sejati menjawab, kamilah. Berarti mereka menjawab, kamilah. Hawariyun itu kan rasul-rasul Isa Al-Masih, rasul Yesus, berarti 12. Ya, mana ajarannya, murid-muridnya? Yohanes mengatakan di dalam buku Yohanes, Injil. Makanya dikatakan Allah berimanlah kepada Injil. Itulah Injil Yohanes. Di dalam Yohanes mengatakan, pada mulanya, Yesus ini pada mulanya adalah firman. Yesus ini pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Lalu Yesus ini menjadi manusia. Firman ini, firman Elohimin menjadi manusia turun ke bumi. Itulah Yohanes 1 ayat 14. Itulah firmannya, itulah Injilnya. Nah sekarang, bagaimana kalian itu maka mengetahui siapa Yesus ini kalau tidak ada ajaran seperti Yohanes, Petrus? Petrus juga itu kan murid Yesus. Dia adalah pertama yang mengajarkan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya disunat. Kenapa Paulus diajarkan tidak bersunat? Karena dia diutus kepada yang tidak bersunat. Jadi deal semua pelajaran itu. Nah, kenapa di dalam Al-Quran tidak dicatat nama-nama murid-murid Isa ini? Ini kan bisa mencurigakan, Bang Zuma. Makanya saya sampai sekarang juga tetap berkuat di dalam Yesus. Dia jelas, muridnya jelas. Kematiannya pun mengerikan, Bang Zuma. Murid-muridnya aja, dia yang 12 ini, ada yang disalib terbalik, si Simon, Andreas disalib dengan bentuk X di Patras Yunani, Yakobus dipenggal atas perintah Raja Herodes Agripa dari Yudea, Yohanes meninggal dalam usia tua, Filipus disalib terbalik di Hierapolis Yunani, Bartolomeus dikuliti dipenggal di Albaopolis Armenia, Thomas dibunuh di Myanmar India, Matius dibunuh di Ethiopia, Yakobus anak mereka tersebar ke seluruh penjuru bumi. Makanya sampai ke Medan, ke Tanah Batak, ke Barus, ke Diarnik Simatupang, bahwasanya bukanlah Yesus itu sang juru selamat. Begitu Bang Juma, silakan. Oke, baik. Mantap. Jadi ketika membawa dalil Quran surah Ali Imran ayat 52, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Sebenarnya poinnya di situ. Siapa yang akan menjadi penolong untuk menegakkan dinul Islam, dinul Allah, agama Allah, ajaran Allah? Siapa mereka? Markus, Lukas, Matius yang ibu sebut itu tidak menegakkan agama Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang justru mengajarkan kemudian sesuatu yang bukan firman Allah. Sedangkan di dalam Kejadian 49, Kejadian 17 nomor 14,
Barang siapa yang mengajarkan untuk tidak bersunat, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya. Jangan bangga dulu. Jangan sampai mereka hanya menggenapi firman Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat. Barang siapa yang membatalkan dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak bersunat, Kejadian 17 nomor 14, dia harus dilenyapkan dari sebangsanya. Satu. Yang kedua, Ulangan 18 nomor 19 nomor 20 dan seterusnya. Seorang yang berani berbicara mengatasnamakan namaku, tetapi bukan firman yang diterima dariku, maka nabi-nabi itu harus mati. Jangan sampai yang ibu banggakan itu adalah orang-orang yang kemudian dibunuh Tuhan karena mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan firman Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak pernah mengenal dia sebagai nabi atau rasul. Nah, coba kita lihat polanya nih, polanya. Bagaimana kemudian Nabi Isa datang, Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa datang ke tengah-tengah Bani Israel, lontaran lisannya kemudian adalah wahyu dari Tuhan. Orang yang mendengarkan itu murid-muridnya, orang yang meneguhkan kemudian itu adalah murid yang setia. Mari kita lihat polanya. Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Yesus bertemu dengan seorang murid bernama Filipus. Lalu Yesus berkata kepada muridnya yang bernama Filipus, Filipus, kadia, ikutlah denganku. Siapa yang dipanggil? Filipus. Lalu di dalam Markus 1 nomor 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Bersama siapa? Bersama muridnya bernama Filipus. Yesus ke Galilea bersama muridnya bernama Filipus mengajarkan apa? Injil kerajaan Allah. Anda baca kisah para murid di dalam bab 8 nomor 35, mulai saat itu Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dan Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Filipus tidak memberitakan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, melainkan Filipus memberitakan Injil Yesus. Siapa yang dipanggil? Filipus. Apa yang diberitakan? Injil Yesus. Adakah Lukas dipanggil? Nehi. Adakah Markus dipanggil? Entah. Adakah kemudian Yohanes, penulis Yohanes itu dipanggil? Ndek nara. Tidak ada orang-orang itu yang kemudian lolos tulisannya dijadikan sebagai buku kitab oleh orang-orang Kristen. Tidak ada. Mana kemudian kitabnya Filipus? Ada? Tidak ada. Sedangkan yang dipanggil untuk melakukan penginjilan Filipus. Tak ada Paulus. Paulus iki sopore. Jadi ketika Anda berbicara berdasarkan Al-Quran pijakannya, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Maka yang menolong Nabi Isa, kalau mau Anda sambung-sambungkan dengan Al-Quran, salah satunya adalah Filipus. Untung Al-Quran tidak menjelaskan itu. Tapi yang pasti Al-Quran mengatakan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahituni wa ummi, wahai Nabi Isa, adakah engkau mengajarkan orang-orang cupu ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak punya hak untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada pengikutku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Filipus mengajarkan Injil kerajaan Allah, Filipus mengajarkan Injil Yesus, di mana Yesus mengajarkan kemudian, Maria jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah kepada saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum.
Rabbakum, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi kalau ibu berbicara, mana penolong-penolong agama yang ajaran Yesus? Jelas bu. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Tengok aja ibu. Tanya kepada pastor-pastor yang ada di agama Anda, pendeta-pendeta. Apakah mereka mengikuti pola kehidupan Yesus? Pasti tidak. Berarti mereka bukan pengikut Yesus. Inilah yang dikatakan kemudian bahwa murid Yesus dipesan hanya untuk Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6, agar muridnya jangan ke bangsa lain, melainkan kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Kalau ada murid yang keluar dari situ, maka murid itu telah disesatkan. Karena dia, Yesus, menekankan agar muridnya jangan ke bangsa lain. Contoh, ketika Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24, waspadalah kepada Yesus palsu dan nabi palsu, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Makanya kalau ibu mengambil murid Yesus pergi untuk non-Yahudi, ya itu karena disesatkan oleh Yesus palsu. Kata siapa? Kata Yesus. Dalilnya mana? Matius 24 nomor 24. Jika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu akan muncul dan banyak melakukan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah engkau yang 12 ini adalah aku yang memilihnya, dan satu di antaramu adalah setan. Seperti itu Bu Darni, silakan. Oke, baiklah. Kalau di dalam kekristenan Bang Zuma, masih mending. Masih ada tulisan murid-muridnya. Contoh Yohanes mengatakan, Yesus ini adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Dan Yesus ini dikatakan Yohanes akan menghapus dosa dunia. Ada. Makanya kami menuhankan dia. Dan dikatakan di dalam Matius, siapa Yesus ini? Yesus ini akan datang untuk menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Ya. Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. 2 Korintus 5 ayat 10. Semua umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Matius 24 ayat 28 sampai 32. Yesus bersama para malaikatnya akan turun dan Yesus akan menyuruh, bayangkan, Yesus akan menyuruh para malaikatnya. Para malaikatnya ini bukan 200 berlaksa-laksa, mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Itu ayatnya, Matius 24. Itu dia, ada dalilnya. Itulah Hawariun Isa Al-Masih, menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah menghapus dosa dunia. Yesus itu akan menghakimi dunia. Yesus itu akan datang. Itu pekabaran Hawariun. Mana Hawariun pekabaran yang ada di Al-Quran? Masa nggak ada sih satu pun? Dan dikatakan juga di dalam Ali Imran, Quran surat Ali Imran 50, dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku akan datang kepadamu membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu. Jelas dikatakan, tetap Alkitab itu, Taurat itu membenarkan, dibenarkan selalu Taurat itu. Kenapa di dalam Al-Quran isi Taurat pun nggak ada? Taurat itu apa? Kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu adalah penulisan Musa. Itu adalah kitabnya. Maka disuruh Allah kita imani. Maka kita tahu tentang penciptaan. Dan jelaslah itu. Kenapa lagi aku meragukannya? Sudah jelas, murid-muridnya sudah jelas menyarankan agar kita percaya bahwasanya Yesus itu adalah sang juru selamat itu, dan yang akan datang menentukan penghakiman di akhir zaman. Itu dia. Ini masa nggak ada ditulis pengikut Hawariun di dalam Al-Quran satu biji aja pun. Contoh, itu loh. Jangan kita bilang Al-Quran itu bukan geografi, Al-Quran itu bukan sejarah. Kalau nggak seperti itu, dari mana kita tahu
tentang penciptaan ini, ia kan tahu kita dari para nabi. Makanya kenapa di dalam Alkitab dicatatkan semua tulisan-tulisan para nabi? Nggak boleh itu dihilangkan. Satu titik pun tidak bisa dihilangkan itu tulisan-tulisan para nabi. Aku herannya Bang, cuma di Al-Quran nggak ada dituliskan Yesaya, Yehezkiel, Hosea, nabi, segala nabi. Hah? Buka dari situ. Kau mengganggu aja pun kau. Buka di kamar itu ada uang. Itu ada kuncinya situ. Oh di sana tempat duit ambil. Oh mengganggu. Ah itu dia. Maaf ya, ada tadi gangguan sebentar. Begitu dia. Jadi kenapa? Herannya aku di dalam Al-Quran, masa kita para nabi nggak ada satupun tercatat. Contoh saya itu seperti kitab-kitab Yehezkiel, Yeremia, Hosea, banyak nabi-nabi yang tercatat di dalam Alkitab. Kenapa nggak dibuang di dalam Alkitab? Mencontek kepada kitab Yahudi, bukan mencontek, itu kebenaran. Harus ditulis, diteruskan, nggak boleh itu dihilangkan. Berarti kita nggak berdusta dong, karena ada di TKP. Semua kita tuliskan. Kalau berdusta, dihilangkan. Begitu Bang Juma. Silakan. Oke, baik. Jadi berbicara mengenai kedatangan Nabi Isa alaihi salam, datangnya beliau pertanda datangnya hari kiamat. Wa innahu la'immul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Jadi kedatangan Nabi Isa atau kedatangan Yesus di dalam Bible itu diiringi tanda-tanda kiamat dunia ini. Di dalam Matius 24 nomor 27 dan nomor 30, ketika ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Sehingga yang datang kepada para penulis-penulis Bible-nya orang Kristen itu bukan Yesus. Termasuk yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tapi mengaku Yesus. Karena tidak diiringi oleh tanda-tanda. Nah sekarang ketika kemudian Yesus sebagai hakim, dia datang menghakimi dunia. Kenapa Yesus datang menghakimi dunia? Karena penyesat itu sudah beredar ke seluruh penjuru dunia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Makanya Yesus datang menghakimi seluruh dunia. Kenapa? Karena pengikut Yesus yang diduga palsu itu sudah menyebar kemana-mana, termasuk ke tempat Bu Darni yang tadi dikatakan sampai ke Batam, ke Medan sana. Penyesat itu sudah ke penjuru dunia. Maka Yesus harus memutuskan perkara terhadap orang-orang yang mendudukkan dirinya pada bukan tempat yang seharusnya. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30 bahwasanya dunia ini akan segera dihakimi disebabkan karena penguasa dunia itu telah datang. Siapa penguasa dunia itu menurut Yesus? Penguasa dunia itu adalah iblis. Nah, iblis ini menyebar ajarannya ke seluruh penjuru. Maka kemudian Yesusnya mengajarkan dia sebagai hakim datang ke atas muka bumi ini menghakimi ajaran Yesus palsu yang sudah mendunia. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia ini yang datang ini? Dialah iblis. Penguasa dunia ini adalah iblis, dan iblis menginginkan seluruh dunia menjadi pengikutnya. Maka ketika Yesus datang, dunia sedang dalam tidak baik-baik saja. Coba kita lihat di dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus di sana? Ini berdasarkan Al-Quran juga yang saya bacakan tadi, Asy-Syu'ara ayat 221. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Jadi dunia ini dihakimi. Dihakimi apa maksudnya? Dunia dilemparkan perkara. Apa itu? Adanya pengajaran penyembahan kepada selain daripada Tuhan. Dunia disebarkan isu itu. Siapa yang ikut kepada isu tersebut, maka dia akan disesatkan. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Jadi pada masa Yesus,
penguasa dunia dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Satu-satunya tempat adalah goa dan juga kubur. Itu. Penguasa dunia dilemparkan dari kubur. Sehingga kemudian ketika Budarni mengatakan dia datang untuk menghakimi dunia, betul. Karena ajaran si iblis sudah mendunia. Siapa itu? Orang-orang yang mengajarkan menyembah kepada Yesus Kristus. Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Makanya di ujungnya nanti setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan, tapi tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus, maka semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Polanya sederhana. Sedikit lagi. Di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi seluruh dunia, karena sudah merembak ke seluruh dunia penganut ajaran Kristen ini, maka Yesus menghakimi dunia. Artinya menghakimi orang-orang yang menyebar ke seluruh penjuru dunia, yang mendudukkan dirinya setara dengan Tuhan. Makanya Yohanes 12 nomor 48, pola penghakiman Yesus itu berdasar kepada perkataan-perkataan Yesus yang disampaikan oleh Yesus ke tengah-tengah Bani Israel. Maka ketika dia datang, di dalam Matius 24 nomor 30, seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat dia berdiri di awan-awan bersama dengan para malaikat. Jadi kalau itu tidak terjadi atau belum terjadi, maka itu bukan Yesus. Orang-orang yang menyembah yang bukan Yesus inilah yang disebut sebagai dia datang untuk menghakimi dunia. Karena pengikut Yesus palsu itu sudah mendunia. Dan pola penghakimannya itu jelas, yaitu mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa dan mereka yang kemudian menolak firman Yesus. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Orang yang merusak tatanan firman tersebutlah yang akan dihakimi kemudian. Kalau di Islam tidak. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Al-Quran datang menjelaskan Nabi Isa alaihissalam itu hanya untuk Bani Israel, bukan di luar Bani Israel. Saya kira begitu. Jadi Yesus datang menghakimi dunia dikarenakan ajaran Yesus palsu sudah mendunia. Demikian. Baiklah, kedatangan Yesus, tanda-tandanya itu tadi ya, seluruh manusia akan melihat dia. Yes. Kalau tanda-tanda itu tidak ada, atau kedatangan Yesus itu petir menyambar dari timur ke barat katanya, ya kan? Kalau itu tidak ada, berarti itu palsu. Nah, kenapa sewaktu Paulus melihat Yesus itu dengan cahaya itu Bang Juma? Nah, di sini Bang Juma keliru, error. Kenapa itu kedatangan kedatangan Yesus itu kepada Paulus itu bukan kedatangan secara global. Kan sudah aku bilang berkali-kali, itu hanya Yesus memilih Paulus untuk menyampaikan pekabaran penginjilan untuk ke seluruh bangsa. Kan itu di dalam Korintus 1 Korintus ya. 1 Korintus 9 ayat 15 itu. Yesus sendiri memilih itu, bukan secara dunia. Kedatangan Yesus kepada Paulus belum secara dunia, itu masih secara pribadi, bahwasanya Yesus memilih Paulus agar penyambung firman itu untuk menginjil ke segala bangsa. Itu dia. Jadi jangan Bang Juma bilang kemarin kan akan mendapat hadiah. Siapa yang ditemukan Paulus sewaktu di Damsyik, ya kan? Aku akan beri 20 juta. Mana 20 juta Bang Juma? Itu kedatangannya, itu kedatangan Yesus, tapi bukan secara global. Itu secara pribadi kepada Paulus. Nah, di sini selalu Bang Juma salah mengartikan ayat itu. Kedatangan bukan seperti itu. Semua mata harus melihat, menyaksikan semua. Ini kan hanya Paulus secara pribadi. Itu belum global, kan berkali-kali kukatakan. Tapi Bang Juma selalu mengatakan itu, bahwasanya itu Paulus itu adalah penyesat. Kalau Paulus penyesat, gak mungkin dia mengatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar diantara ialah kasih.
1 Korintus 9 ayat 27. Namun aku melatih tubuhku menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itu kekudusan Paulus. Dia aja melangkah berhati-hati, Bang Juma. Jangan sampai dia ternoda, dia penginjilan. Kan banyak sekarang kita lihat apologet, ya kan? Menginjil, tapi di luar dia dibuka bajunya, nampak nenennya. Nah, itu jadi kotor penginjilan itu. Paulus melakukan ini, Bang Juma. Jadi jangan Bang Juma bilang dan teman-teman Islam mengatakan Paulus itu ajaran dari iblis. Kalau dari ajaran iblis, pasti dari buahnya itu ketahuan dia bagaimana. Pasti sifat-sifatnya pun menjijikkan, kan seperti itu. Tapi Paulus tengok ini, dia ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu ajaran Paulus. Dia menyuruh kita agar menyucikan diri kita ini supaya penginjilan kita tidak ternoda. Itu Bang Juma. Jadi kami sebagai umat Kristen bangga Rasul Paulus dikirimkan kepada kami. Yang mengirim siapa? Yesus. Kalau sudah Yesus mengirimkan, benarlah dia Tuhan, penguasa yang mampu mengirim, mengutus rasul-rasul kepada manusia. Itu silakan Bang Juma. Oke, baik, makasih Bu Darni. Kembali saya katakan bahwa pola yang saya sampaikan ini tidak lepas dari Al-Quranul Karim. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh kedatangan Nabi Isa itu benar-benar pertanda akan datangnya hari kiamat. Yesus dan muridnya di Bukit Zaitun mengadakan pembicaraan rahasia. Yesus ditanya oleh murid, "Guru, apa tanda-tanda kedatanganmu?" Yesus berkata dua, tanda-tanda kedatangan si palsu dan tanda-tanda kedatangan si asli. Kedatangan si asli diikuti tanda kiamat. Bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, kuasa-kuasa langit berjatuhan, bintang-bintang berjatuhan. Itu tanda-tanda kalau yang datang Yesus asli. Tanda si palsu, kata Yesus, mengaku saja, akulah Yesus, akulah Kristus, tapi tidak ada tanda-tanda itu. Maka Yesus mengatakan waspada. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab tanda-tanda kedatanganku bla 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 bla. Selain daripada itu palsu dan dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau Ibu Darni mengatakan itu bukan kedatangan, lalu apa? Yang datang kepada Yesus Paulus itu siapa? Kalau itu bukan Yesus, lalu siapa yang datang kepada Paulus? Dia datang dalam rupa cahaya, dalam rupa suara. Itu siapa? Yesus katanya. Loh, Yesus tidak mengatakan tanda-tanda seperti itu. Kalau berupa cahaya, justru Yesus mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Hati-hati. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti Yesus palsu ini memiliki pengikut banyak. Hari ini kandidatnya cuma Kristen, tak ada yang lain. Kalau Kristen ini adalah betul pengikut Yesus yang asli, maka abad pertama kemarin dunia sudah kiamat. Karena ketika yang asli datang kepada Paulus, entel-heng ente. Semuanya orang sudah tak ada di dunia. Kenapa? Bintang-bintang berjatuhan. Bintang jatuh dari langit, hancurlah kita. Faktanya masih hidup 2000 tahun alam semesta ini. Berarti itu bukan Yesus. Kalau Anda mengatakan kemudian kasihilah, pemurahlah, pemaaflah, loh, macam meragukan aja keahlian iblis. Bagaimana Adam bisa jatuh? Karena iblis mengajarkan sesuatu yang tidak baik dipandang seperti sesuatu yang baik. Iblisnya sudah mengatakan itu.
Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan aku akan menjadikan keburukan yang ada pada mereka itu dianggap sebagai sebuah kebaikan. Nah, sehingga ketika Bu Darni mengatakan dia bagaimana mungkin dia iblis, dia mengajarkan kebenaran bla bla bla. Kalau dia mengajarkan sesuatu yang sudah bertolak belakang dengan konsep kehidupan kita, ya sudah nyata itu bukan iblis lagi. Itu bukan lagi kita curiga, tapi itu sudah jelas iblis. Tetapi karena dia pandai memutar balik fakta, maka kemudian dia menjadikan kejahatan itu terasa indah. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Aku akan membuat kejahatan menjadi terasa indah. Anda mungkin mengajarkan kasih. Tapi apa arti kasih tersebut kalau ternyata yang Anda sembah itu adalah penyesat? Bisakah diterima kemudian seluruh perbuatan kasih yang dilakukan oleh Kristen di atas muka bumi ini apabila ternyata yang disembah itu adalah penyesat? Tidak bisa. Jadi percuma. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 7, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, itu sudah level makrifat. Level sudah tinggi itu. Orang yang sudah tidak lagi berbuat dosa itu, dosa lain. Tetapi karena yang disembah penyesat, tetap aja diusir. Jadi tidak ada alasan Paulus itu mengajarkan begini dan begono. Ya, bagaimana cara dia mau menyesatkan? Bagaimana seorang penipu tampil seperti ustadz, penipu tampil sebagai orang-orang yang alim, supaya dia bisa mendapatkan korban. Kalau dia tampil bajingan, mana mau orang jadi pengikutnya. Yang pada intinya adalah iblis mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan mengajarkan orang Kristen menyembah kepada sosok yang ngaku Yesus Kristus tersebut melalui utusannya bernama Paulus. Itu makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ragi orang Farisi. Itu bukan tanpa alasan, karena mereka lah orang-orang Farisi ini kelak yang akan menggantikan kedudukan pencipta langit dan bumi di hadapan pengikutnya dengan melantik sosok penyesat sebagai pencipta, sebagai Tuhan, dengan berbagai macam alibi, dengan berbagai macam dogma dan doktrin. Tuhan menambahkan kodrat, Tuhan menginkarnasi, berteofani, segala macam. Itu adalah cara-cara dari penyesat ini. Tidak percuma Yesus berkata waspada, 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 waspada. Dan intinya pengikutnya banyak dan penyesatnya mengaku Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu bergelar Kristus. Pengikutnya banyak, pengikut Kristus ya Kristen. Apalagi Kristen pengikut Kristus. Coba Anda lihat di dalam Galatia 3 nomor 13. Siapa yang menjadi korban terkutuk di atas tiang salib? Yesus, bukan. Lalu siapa? Kristus. Kristus telah menebus kita. Nah, coba. Kristus telah menebus kita. Dia tidak mengatakan Yesus telah menebus kita. Enggak. Dia mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas, yang digantung di atas tiang salib. Siapa itu? Ya Kristus. Kristus yang mana? Tunggu dulu, karena ada juga Kristus palsu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau dia berhasil menyesatkan banyak orang, maka Kristus ini pasti lihai, pasti ahli di dalam menyesatkan. Maka banyak orang yang akan tersesat. Jadi coba aja diukur. Apakah tanda-tanda yang Yesus katakan itu sudah ada pada Paulus? Matahari menjadi gelap, bumi tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan bergoyang atau berguncang, kemudian akan nampak dari langit anak manusia, seluruh manusia akan meratap akan kejadian itu dan seluruh manusia akan melihatnya. Jadi lebih benar Al-Quran. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang, maka tak ada manusia main TikTok lagi, nggak ada. Nggak ada manusia lagi kemudian jemur pakaian, nggak ada. Nggak ada lagi manusia, bikin adik-adik, nggak ada. Begitu langit menjadi gelap, matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan menjadi gelap, kemudian bintang-bintang berjatuhan. Pada saat itulah
Nabiullah Isa alaihi salam akan turun dari langit. Dang 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 dang. Semua aktivitas manusia berhenti. Semua manusia akan meratap dan kemudian melihat Yesus di tengah-tengah langit. Itulah tanda kedatangan Yesus kami. Sedangkan Yesus Bu Darni, Yesusnya orang Kristen, datang kepada Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau. Itu bukan Yesus kami itu. Itu bukan Yesus kami. Itu Yesusnya Roma dan Yunani yang dijual Paulus in the gang kepada non-Yahudi. Silakan Bu Darni. Baiklah, kalaupun Bang Juma menolak kedatangan Yesus itu kepada Paulus, ya nggak apa-apa. Nah, tetapi di dalam Alkitab kami jelas ada dalil, nggak ada hoax ya. Pakai dalil ini, nih Kisah Para Rasul. Tadi kedatangan Yesus kepada Paulus. Itu belum kiamat, Bang Juma. Kedatangan Yesus kepada Paulus secara pribadi. Yesus memilih. Apa nggak bisa rupanya Tuhan itu memilih umatnya untuk sebagai alat penginjilannya? Masa nggak bisa sih? Nah, ini ada pula dalilnya. Dan pula ada saksi-saksi mata yang melihat. Nah, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Ayat 5 di situ pada waktu Paulus ini kan mau ke Damsyik nih, mau menganiaya murid-murid Yesus. Tetapi dia didatangkan oleh Yesus. Kan Yesus mau memilih dia sebagai alat penginjilan. Terdapatlah di dalam ayat 15. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada si Ananias. Ananias itu loh, kalau di sekarang ini dikatakan pendeta lah. Ya, Ananias pada saat itu adalah pengikut Tuhan yang setia. Karena dia pengikut Tuhan yang setia, tentu hidupnya kudus. Maka Tuhan memilih dia. Pasti tangannya itu bersih, kudus. Maka dia layak untuk mendoakan orang. Kan gitu kan? Nah, lalu dipilih Yesuslah Ananias untuk menyembuhkan Paulus. Ada saksi mata. Pada saat itu, waktu Paulus melihat cahaya itu, dia buta matanya 3 hari. Tak makan, tak minum dia 3 hari, Bang Juma. Bayangkan itu. Dengar ini ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ayat 15. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Makanya sampai sekarang ke segala penjuru bumi. Siapa Yesus itu? Memang udah dipilih Yesus dia. Ada ayatnya. Nah, ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Makanya dia dikejar-kejar tentara Romawi. Makanya dia matinya aja pun dipenggal kepalanya. Kalian juga bilang dia penyesat. Silakan aja, nggak apa-apa. Kalian bilang dia iblis. Ya nggak apa-apa. Nah, tetapi kami umat Kristen, karena ada dalil. Kalau Bang Juma kan nggak ada dalil itu. Bang Juma kan hanya untuk menyerang saja. Kalau dalilnya nggak ada, mana? Coba buktikan mana dalilnya, nggak ada. Bang Juma hanya mentafsirkan Alkitab yang tidak Bang Juma imani. Kan nggak mungkin dong kami percaya bahwasanya di luar dari kekristenan mentafsirkan Alkitab ini dan jelas-jelas ada dalilnya. Ananias. Begitu juga dengan siapa? Begitu juga dengan jemaat. Para jemaat. Ayat 30-nya. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Ada di TKP, ada jalan ceritanya, peristiwanya ada. Gak bisa kita hanya congor-congor aja kan. Nah, lalu dia 31. Selama beberapa waktu jemaat di Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat di Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Itu kenapa ke-mute Ibu Darni? Iya, memang ada yang nanya itu. Nah, di dalam ayat 31 tadi banyak saksinya. Yudea, Galilea, Samaria. Jemaat-jemaat itu menolong Paulus pada saat itu, ya, untuk membantu Paulus pergi agar jangan ditangkap tentara Romawi. Ada saksinya. Bang Juma kan dari tadi mana ada saksinya, hanya mentafsir-tafsir Paulus didatangi Yesus. Itu yang didatangi cahaya itu adalah iblis, Bang Juma bilang. Sementara umat Kristen satu pun kalau ditanya, gak ada pernah percaya bahwasanya kami mendengarkan Paulus itu berjumpa dengan iblis. Tidak.
Langsung dia mengatakan di sini, akulah Yesus. Ini kan pembuktian, ini cerita, dicatatkan ini, dicatatkan sejarah itu. Bang Juma tadi kan nggak ada Alkitab kami ya Bang Juma, baca-baca. Lalu Abang Juma pelintir dengan suka-suka Bang Juma. Ya nggak terima dong kami, tapi nggak masalah. Namanya juga kami ini kan melawan roh-roh kegelapan. Kami bukan melawan Bang Juma sebenarnya. Bang Juma itu di baliknya itu ada roh kegelapan untuk memutarbalikkan Injil. Makanya ada dikatakan di dalam Galatia 1 ayat 7. Hanya satu Injil, yang lainnya memutarbalikkan, nggak kebenaran. Tapi inilah kekuatan kita. Kita harus saling berdiskusi, mana kebenaran itu baiklah masing-masing untuk menilainya. Tapi beginilah di TKP, ada ayatnya dan ada kitabnya mencatat bahwasanya Paulus tidak seorang diri, ada beberapa orang jemaat-jemaat dan ada pemuka agama pada saat itu. Silakan. Iya, Dan ku katakan ya Bang Juma, kedatangan Yesus bukan akhir zaman ya kepada Paulus, tetapi memilih secara pribadi gitu. Ya. Ya, baik. Jadi saya hanya meluruskan apa yang tertulis di Bible. Saya tidak mentafsirkan. Saya menguatkan argumentasi. Sebagaimana Al-Quran mengatakan orang-orang beriman itu datang membersihkan Nabi Isa dari tanggapan orang-orang kafir. Kalau hari ini Bu Darni mengatakan itu adalah kedatangan secara pribadi, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Yesus berpesan di dalam Matius 24 nomor 26. Ini bukan saya mengada-ngada atau saya mentafsirkan, tidak. Apa kata Yesus kepada Bani Israel? Sekali lagi saya minta maaf. Yesus ketika berbicara, dia tidak sedang berbicara kepada orang Roma, orang Yunani, apalagi orang yang hidup 2000 tahun setelahnya. Yesus berbicara kepada Bani Israel, orang-orang saleh yang menundukkan diri mereka terhadap hukum-hukum Tuhan. Yang tadi kita bahas tentang Hawariyun. Jadi tidak mungkin Hawariyun mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan Islam. Nomor 26-nya Yesus mengatakan apa? Jika ada orang yang berkata melihat aku bertemu aku di Taimeon. Taimeon itu bahasa Yunani, artinya kamar rahasia. Paulus menulis surat dalam kamar rahasia alias penjara. Unsur yang diceritakan Yesus kepada muridnya sebagai nasihat awal agar waspada kepada pengaku-pengaku bertemu dengan dirinya, itu sudah jelas adanya. Saya tidak mentafsirkan. Sebagai Islam, tugas saya hanya menyampaikan. Barang siapa yang mau beriman silakan. Jadi kata Yesus, apabila ente melihat orang berkata kepada ente, lihat ada Yesus di padang gurun. Ini Paulus kena ini. Karena di dalam Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22, Paulusnya berada di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ. Ini nasihat Yesus kepada Bani Israel agar jangan ke tempat Paulus. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik kamar rahasia Taimeong. Jangan kamu percaya. Saya hanya membantu mengingatkan. Kemudian Yesus berkata, jangan kamu percaya, jangan kau pergi ke sana. Jika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, atau mengaku-ngaku melihat aku di dalam bilik penjara. Saya mentafsirkan ini bilik penjara karena kata Taimeon itu dalam bahasa Yunani artinya kamar pribadi atau kamar rahasia. Siapa yang berada di dalam kamar pribadi, mengaku bertemu Yesus, lalu mengajar kepada orang lain untuk menyesatkan orang banyak, satu-satunya kandidat hanya Paulus. Menyesatkan banyak orang. Dan kalau saudari saya yang saya kasihi Bu Darni menolak itu, silakan. Tapi tolong bantu saya, bantu Bang Suma ini untuk melihat kebenaran Bible dalam hal ini ucapan Yesus.
Saya ingin Yesus itu adalah orang benar dan bukan pendusta. Ketika Yesus berkata, dia Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang, tolong tunjukkan kepada saya orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu ini. Kalau bukan Kristen itu lalu yang mana? Mana orang banyak yang disesatkan Kristus palsu itu? Tunjukkan ke saya. Sedangkan kandidat yang ada di tahun 2025, pengikut Kristus hanya Kristen. Orang Yahudi hari ini pengikut Nabi Musa. Mereka penganut agama Yahudi. Mereka adalah aktivis tanah. Mereka bukan pengikut Kristus. Mereka malah penolak Kristus. Kandidat satu-satunya hanya Kristen, pengikut Kristus. Kalau bukan Kristen yang adalah pengikut Kristus palsu, tolong bantu saya. Tunjukkan kepada siapa telunjuk ini harus diarahkan. Mereka lah pengikut-pengikut Kristus palsu. Tunjukkan itu kepada saya. Karena Yesusnya dengan terang mengatakan, apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, satu-satunya pendiri agama, pendiri tokoh sekte agama, yaitu Paulus yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Paulus bertemu di padang gurun Damsyik ketika dia melakukan perjalanan ke situ. Dia bertemu dengan sosok mengaku Kristus. Satu hal sebelum kemudian saya serahkan ke Bu Darni. Tolong camkan baik-baik. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya bukan manusia. Ketika dia dilahirkan, ketika dia penginjilan, ketika dia terangkat ke langit, ketika duduk di samping kanan Tuhan, ketika datang kedua kalinya, dia tetap mengaku sebagai anak manusia. Baca Yohanes 1 nomor 51, Yesus melihat kemudian malaikat naik turun langit, datang kepadanya sebagai anak manusia. Yesus datang sebagai anak manusia untuk yang kedua kalinya. Baca Matius 24 nomor 30 nomor 27. Tanda kedatangannya adalah disertai keadaannya sebagai anak manusia. Lalu Anda baca pelan-pelan Galatia 1 nomor 1. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sana? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi di dalam Galatia 1 nomor 11 yang mengajarkan Injil kepadaku adalah Yesus. Dan dia bukan manusia. Saya ulang, Yesus mengajarkan dimanapun dia pergi, kemanapun dia pergi, entah pada saat dia mengajarkan penginjilan, entah dia setelah diangkat, entah sesudah diangkat, dan ketika datang kedua kalinya hanya sebagai manusia saja. Baca Matius 24 nomor 27 nomor 30. Datang dengan berbagai kuasa yang Tuhan berikan kepadanya dengan kondisi sebagai anak manusia. Baca pelan-pelan pertentangannya di Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Paulus mengaku bahwa dia menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Namanya sama, yaitu Yesus Kristus, tetapi pribadinya berbeda. Satu Yesus Kristus manusia, satu Yesus Kristus bukan manusia. Ingat kuncinya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Penyesat dalam bahasa Yunani adalah planos, artinya penipu, pembohong, penyesat, iblis. Siapakah penyesat, pembohong, penipu, iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penipu, itulah penyesat, itulah antikristus. Sekali lagi, Paulus yang datang kepadamu siapa? Yesus Kristus. Yang mengajarkan kitab Roma, Filipi, Galatia dan seterusnya 13 buku itu siapa? Yesus Kristus. Apakah dia manusia? Bukan manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa penyesat itu? Nah ini Bu Darni, saya tidak mentafsirkan. Sekali lagi saya hanya mengatakan Yesus mengajar kepada Bani Israel agar Bani Israel kemudian waspada kepada orang yang mengaku dia bertemu dengan Yesus tapi tidak kiamat. Maka ketika orang-orang Yahudi murid Yesus memandang keluar dari aule, dari halaman Yerusalem memandang ke Roma, mereka melihat orang-orang menyembah kepada sosok yang mengaku Yesus Kristus sambil tersenyum-senyum. Bisa jadi dalam hati mereka berkata, celaka lu ye,
Lu percaya kepada Yesus yang datang kepada lu padahal guru kami berkata ketika dia datang maka itu tanda kiamat. Dan ternyata yang datang kepada lu tidak kiamat. Artinya lu yang menggenapi penyesat itu datang dengan mengaku Yesus Kristus dan lu adalah pengikutnya. Itu kesimpulan saya bahwa yang diduga, yang datang kepada Paulus diduga Yesus palsu. Silakan Bu Darni. Ya. Cek. Ya Ibu Darni, kenapa nggak ngomong Ibu Darni? Oh signal dia kali. Cek. Oke. Hilang lagi. Cek, enggak, soundcardku mati, apanya, suaranya. Oke lah, baiklah. Yesus selalu mengaku anak manusia bukan Tuhan, kan begitu kata Bang Juma. Nah, makanya Bang Juma nggak mengerti, apakah nggak tahu ayat yang lain? Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia itu tetap disandangkan itu gelarnya kepada Yesus karena dia pernah datang sebagai manusia ke bumi. Itulah di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Nah, makanya kalian nggak mengenal siapa Yesus itu. Kalau dia hanya sebagai anak manusia, nggak mungkin dia tadi sudah dicatat akan menghakimi dunia lah, akan membangkitkan orang mati lah. Mana mungkin itu seorang manusia dicatat akan seperti itu kelak di akhir zaman. Memang dia anak manusia tetap itu. Kedatangannya juga, kedatangan anak manusia itu, kan katanya selalu kan? Itu kalau kami orang Kristen, kalau sudah dikatakan kedatangan anak manusia itu pasti Yesus. Kenapa berdouble-double ini? Double-double. Siapakah penyesat itu? Nah, dari tadi saya selalu mengatakan, apalagi mau kami katakan orang Kristen, ya? Di sini sudah jelas dalil mengatakan bahwasanya yang ditemukan oleh Paulus itu adalah anak Maria yang sudah terangkat ke surga dan sudah kembali ke tahtanya. Firman itu telah menjadi manusia, sudah kembali ke tahtanya. Lalu Paulus dipilih oleh Tuhan Yesus. Ada dalilnya, sudah saya bilang. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17, ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, ia menompangkan tangan ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Buta dia loh Bang Juma, buta. Gak makan gak minum dia 3 hari. Dah. Ayat 18, dan ketika itu juga setelah Ananias menompangkan tangannya kepada Paulus, dan seketika itu juga seolah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dibaptis loh Bang Juma. Lalu ayat 20, ayat 19, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ada di TKP lagi. Nah, ayat 20. Ketika itu juga ia memberikan ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bayangkan itu. Setelah dia udah pulih dari kebutaannya itu, setelah disembuhkan oleh Ananias melalui doanya, melalui pilihan oleh Yesus, maka dia sembuh. Kan kita tahu bahwasanya orang-orang yang dipilih Tuhan, bahwasanya kita adalah manusia-manusia spesial yang tidak pernah melakukan dosa dan noda dalam hidup kita. Kita mampu loh menyembuhkan orang. Itulah Ananias. Dipilih Yesus pada saat itu untuk menyembuhkan kebutaan Paulus karena dia melihat Yesus dengan melalui cahaya. Ayat 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, si Paulus ini kan bukannya dia ini yang mau menganiaya, mau membinasakan murid-murid Yesus, yang memanggil nama Yesus, pasti dibinasakannya. Kan gitu kata orang. Kok ke Paulus ini? Itu tadi pertanyaan Bang Zuma, izin saya potong ya itu Darni ya.
Ya. Yang mengajarkan Yesus itu manusia, itu Yesus asli. Yang mengajarkan Yesus itu bukan manusia, itu harus diselidiki dulu itu. Iya, Jangan kan sudah sampai saya itu bilang. diduga Yesus KW gitu itu. Itu kan kalian, penilaian kalian. Kalau kami orang Kristen, Yesus itu tetap kami mengaku sebagai manusia datang ke bumi. Ada ayatnya, 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat. Dan juga di dalam Yohanes mengatakan, Yesus ini sebelum jadi manusia, dia adalah firman bersama-sama dengan Elohim. Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah Elohim. Yohanes muridnya. Paulus juga rasulnya. Mengatakan bahwasanya Paulus adalah anak Allah. Paulus juga dikatakan manusia. Mana ada orang Kristen yang menolak Yesus datang sebagai manusia. Tetapi manusia yang bagaimana? Itu. Sebelum dia menjadi manusia, Yesus ini, dia apa? Yesus ini sebelum menjadi manusia, dia adalah sang firman. Firman itu sendiri. Ya, itu dia. Kalau kalian menolak, kalian mengatakan bahwasanya yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah penyesat. Yesus sendiri hanya mengatakan dirinya utusan dan manusia. Kan seperti itu. Tapi yang bagaimana? Itu yang kalian tidak selidiki. Ya, manusia yang bagaimana? Kan begitu. Tetapi kalian kan sekuat tenaga kalian selalu menolak kedatangan Yesus itu sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara di rukun Islam juga mengatakan, ada 6 salah satunya, berimanlah kepada malaikat-malaikat. Berimanlah kepada kitab-kitab terdahulu. Sementara malaikat mengatakan Yesus adalah Tuhan. Budami, nggak paham mereka Budami. Oke, silakan si Bayang dulu, Bayang. Oke, menguatkan aku. Paham mereka. Iya, masih ada, silakan. Yang Gantian. tolong tambahi karena tadi itu kan bicara. Ya udah, Aku menghargai. silakan itu. Silakan itu. Nanti aku lagi. Berdua kita menghajar Bang Juma. Lagi rame di sini. Fakta Beson. Oke. Oke, Silakan, lanjut Bang Juma. Oke, baik. Ketika kemudian dikatakan Paulus bertemu dengan Yesus, lalu buta dan seterusnya. Saya melihat data di dalam Matius 12 nomor 22. Yesus kemudian mendatangi orang yang kerasukan setan. Dan orang itu kemudian buta. Dan ketika Yesus mengobatinya, orang itu kemudian melihat. Artinya bahwa tanda-tanda orang yang kerasukan setan salah satunya adalah buta. Kemudian ketika saudari saya ini mengatakan bahwa yang datang kepada Yesus, kepada Paulus itu adalah Yesus, itu kan pengakuan sepihak. Pengakuan sepihak. Pengakuan Paulus itu sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan itu sebelum kemudian adanya Yesus yang diduga palsu kepada Paulus. Coba Anda teliti lagi deh. Ada nggak Yesus ketika penginjilan bersinggungan dengan Yesus, dengan Paulus? Itu tak ada. Bahkan Yesus berkata bahwasanya ada orang angkatan jahat yang bertaubat. Lalu setelah bertaubat, iblis masuk ke dalam dirinya sebanyak 8 iblis. Sehingga orang yang bertobat tadinya ini, itu 2 kali lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Jauh lebih jahat, bukan 2 kali, jauh lebih jahat daripada setelahnya. Dan itu berlaku terhadap angkatan jahat, yaitu orang Farisi. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Nah, ketika kemudian Ibu Darni mengatakan bahwa itu adalah perjumpaan pribadi. Tadi saya sudah mengatakan apapun judulnya, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Tapi kalau hari ini Ibu Darni percaya, ya silakan aja. Toh Yesus hanya menasihati muridnya Bani Israel. Yesus menasihati murid Bani Israel supaya jangan percaya. Kalau hari ini Bu Darni percaya, silakan aja.
Karena Bu Darni bukan Bani Israel. Toh Yesus hanya menasihati Bani Israel saja. Cuman, apakah ibu tidak khawatir? Kalau ternyata kita umat yang muncul di tahun 2025 ini, belajar Quran, belajar Bible, membaca betapa dahsyatnya nasihat Yesus kepada Bani Israel agar tidak percaya kepada Kristus palsu, dan Anda menemukan diri Anda hari ini ternyata sebagai pengikut Kristus. Apakah Anda khawatir? Kalau Islam bukan pengikut Kristus, bebas. Tapi saudara-saudara Kristen saya ini pengikut Kristus. Kristus yang mana yang Anda ikuti? Kristus yang datang kepada Paulus. Sedangkan Yesusnya berkata, hati-hati kepada murid-muridnya, hati-hati kepada orang yang mengaku Yesus, orang yang mengaku bertemu Yesus. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Untuk membuktikan bahwa yang datang kepadanya itu Yesus asli, maka harus diikuti tanda-tanda. Apa tanda-tanda? Menurut Yesus, saya ulang lagi, ini yang keempat kalinya, matahari menjadi gelap. Apakah itu terjadi pada saat Paulus bertemu dengan sosok ngaku Yesus? Tidak. Bulan tidak bercahaya. Apakah itu terjadi pada saat sosok yang mengaku Yesus datang kepada Paulus? Tidak. Tidak, Paman. Bintang-bintang berjatuhan. Apakah itu terjadi? Tidak juga. Berarti ada kedahsyatan yang terjadi. Makanya tadi di awal saya mengatakan kepada teman-teman, sahabat-sahabat, Yesusnya berkata bahwa dunia ini sudah jatuh ke dalam penghakiman. Itu kata Yesus. Dunia jatuh ke penghakiman. Baca di dalam kitab saudara Yohanes 14 nomor 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti ketika kemudian iblis merasuki Yudas, iblis tidak berkuasa untuk bagaimana Yesus itu bisa disalibkan. Karena Yesus mengatakan, iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, coba lihat di dalam Lukas 24. Lukas 4 nomor 6. Di situ Yesusnya mengatakan bahwasanya iblis datang mencobai Yesus, dan kemudian iblis mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa langit bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, sekarang ada orang yang keluar dari kubur, yang juga datang ke Ananias dan juga ke Yudas, yang mengaku sebagai penguasa. Kepadaku telah diberi kuasa. Sedangkan yang diberi kuasa ini adalah iblis. Contoh, Anda lihat di dalam Ibrani 2:14. Iblis yang berkuasa atas maut. 1 Yohanes 5 nomor 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Yang datang kepada Kristen adalah sosok mengaku Yesus Kristus yang berkuasa atas dunia. Kepadaku telah diberi kuasa atas dunia, pergilah kepada seluruh makhluk, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Siapa ini? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Iblis. Begitu juga yang datang di Pulau Patmos. Wahyu 1:18. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku juga memegang kunci maut dan kerajaan maut. Siapa yang memegang kerajaan maut? Iblis. Lalu siapa yang mengaku Alfa dan Omega? Aku hidup, aku telah mati, namun lihat aku hidup kembali sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bukankah Yesus kerajaannya dari surga? Bukan kerajaan maut? Lalu siapa ini yang memegang kerajaan maut ini? Iblis. Berhasil tidak kemudian iblis
mengajak manusia menyembah kepada dirinya. Berhasil. Melalui siapa? Melalui Paulus. Sehingga orang-orang Kristen keteteran. Siapa yang dilahirkan Maria? Manusia. Siapa Tuhanmu? Yesus. Apakah kau menyembah manusia? Tidak. Lalu kenapa kau menyembah Yesus? Karena Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Siapa yang dilahirkan oleh Maria? Manusia. Apakah dia Tuhan? Ya, dia Tuhan. Apakah kau menyembah manusia? Tidak. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Apakah dia manusia? Iya. Apakah Anda menyembah Tuhan? Iya. Apakah Anda menyembah manusia? Tidak. Kenapa bisa demikian? Karena iblis sedang memainkan peran. Itu fakta, itu real. Lalu apa endingnya? Matius 7:22-23. Kenapa kalian diusir? Karena kalian menggantikan ilahnya Bani Israel dengan ilah yang mengaku Yesus Kristus yang diduga penyesat itu. Sederhana untuk mengetahui itu. Yesus sendiri yang berkata, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan dia si penguasa dunia ini tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Siapa penguasa dunia? Dialah yang keluar dari kubur yang kalian sembah itu. Kepada aku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Ya. Udah, saya izin menanggapi, bisa, Bu? Iya, silakan. Iya, Bang. Tadi Ini saya sempat panitia mana? Kok nggak ada yang bikin kopi udah jam segini ya? Oke. Tadi saya sempat mendengar Abang mengatakan bahwa yang nanti dikubur terus yang disalib itu kan Mesias palsu, Bang, ya? Kristus palsu. Yes. Iya, itu dugaan Abang kan, tafsir Abang. Nah, sekarang saya coba mengaitkan itu dengan kisahnya penyerupaan Isa oleh orang lain. Jadi Isa diselamatkan, ada orang lain yang diduga diserupakan seperti Isa, kan begitu. Yes. Nah, di situ kan yang menyerupakan orang lain menjadi Isa ini kan Allah, Bang, ya. Iya. Artinya bahwa kalau Abang katakan yang disalibkan itu Mesias palsu, artinya Allah yang menyiasati itu kalau kita menghubungkan antara Al-Quran dengan Alkitab. Kan yang membuat orang lain disalibkan itu Allah. Yang menyerupakan Yudas, yang banyak pendapat yang mengatakan Yudas, kan. Iya. Jadi kalau orang yang disalibkan itu bukan Yesus asli tetapi orang yang diserupakan oleh Allah, berarti Allah yang sengaja menyesatkan kami, kan begitu logikanya. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya mereka apa itu? Berselisih paham soal siapa yang disalibkan, kan? Iya. Jadi Mesias mari saya buktikan. Ya, izinkan saya membuktikan apakah Tuhan saya yang menyesatkan atau Anda sendiri yang memilih sesat. Oke. Saya mau tanya kepada saudara, Yesus ini punya dosa enggak? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Ketika dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Apakah Anda percaya? Percaya. Oke. Yesus orang benar, Yesus tidak memiliki dosa. Di dalam Taurat berdasarkan Yesus harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Di Keluaran 23 nomor 7 perintahnya kemudian, jangan kamu membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus punya salah enggak? Itu kan larangan, Bang. Ya, tapi jangan membunuh, kan? Iya, larangannya jangan membunuh, tapi faktanya banyak yang membunuh, kan sekarang. Sekarang pertanyaan saya, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar atau tidak? Ya, orang tidak bersalah dan orang benar, tetapi itu kan larangan. Oke. Sekarang pertanyaannya, itu larangan kan? Iya, larangan. Itu larangan kan? Kalau itu larangan, boleh tidak Yesus dibunuh? Seharusnya tidak boleh, tetapi kan tidak manusia. Boleh. Tapi kan manusia kan faktanya sampai sekarang kan masih banyak yang melarang, kan itu. Tidak boleh. Pertanyaan saya, kalau itu dilanggar, dosa tidak? Ya pasti dosa.
Sekarang penyaliban terhadap orang benar itu menebus dosa atau melahirkan dosa? Jawab. Ya, menebus dosa itu bukan konsepnya seperti itu. Inilah yang Al-Quran katakan dan Anda tuduhkan kepada Allah. Anda mengatakan Allah menyesatkan kami. Anda punya otak, Anda manusia, Anda punya akal, Anda punya Bible, ditanya carut marut. Bukan, saya mengatakan yang menyesatkan tadi itu kan berdasarkan narasi abang. Kan abang bilang yang disalibkan itu kan Mesias palsu, Yes. Yesus palsu. Sementara di Al-Quran mengatakan orang yang diserupakan itu adalah Allah Yes. yang menyerupakan orang lain menjadi Yesus. Nah, ya, sekarang secara logika kan ya Allah yang menyesatkan itu. Oke, sekarang begini, duluan mana Al-Quran dengan tragedi penyaliban? Tragedi. Ya. Duluan mana tragedi penyaliban dengan Al-Quran? Ya tragedi, Bang. Nah, tragedi duluan. Berarti Al-Quran hanya datang menjelaskan bahwa sebenarnya yang mereka sembah yang dikiranya Yesus itu bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Kenapa demikian? Tanya orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, apa alasannya engkau ingin membunuh orang benar? Apa kepentingannya sampai engkau ingin membunuh utusan Tuhan yang suci itu? Kepentingannya apa? Mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Yahudi, oleh orang Romawi. Maukah Tuhan pencipta langit dan bumi membiarkan orang yang disucikan, orang yang dikasihi, orang yang menjadi wakilnya, utusannya di tengah-tengah Bani Israel dibunuh oleh pelaku-pelaku maksiat? Apakah